Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. You're my sunshine, your power, your savior, you are my inspiration, Lord. You're my sunshine, your power, your savior, you're my inspiration, Lord. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan,
selamat pagi keluarga MDC dan jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Tidak terasa kita telah hampir menjalani seluruh hari bulan Desember 2020 ini. Dan hari ini adalah hari ke-25 di bulan Desember 2020. Dan itu artinya hari ini adalah hari Natal. Sebuah peristiwa yang sangat dinantikan oleh hampir seluruh umat Kristen di berbagai belahan dunia. Karena itu pagi ini saya ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2020 bagi kita semua. Semoga damai Natal dan sukacita Natal menjadi bagian kita semua. Amin. Tentu Natal kali ini sangat berbeda dari Natal-Natal yang pernah kita lewati tahun-tahun yang lalu. Natal kali ini kita harus rela hati untuk menahan diri ada dalam kerumunan-kerumunan orang sesuai dengan anjuran pemerintah karena potensi penularan COVID-19. Sehingga banyak gereja, termasuk gereja kita, tidak merayakan Natal dalam perayaan-perayaan ibadah di dalam gedung gereja seperti biasanya. Dan Natal tahun ini, gereja kita memilih untuk melaksanakan dan merayakan ibadah Natal secara online. Kita percaya, sekalipun kita tidak merayakan Natal seperti yang lalu-lalu, namun semangat, damai, dan sukacita surgawi yang terjadi, yang dialami dalam Kristus tetap menjadi bagian kita sekalipun di masa-masa yang tidak mudah ini. Dan sepertinya Natal kali ini memanggil kita untuk tenang sejenak dari kebisingan dan padatnya rutinitas hidup kita. Agar kita dapat mengambil waktu untuk menepi dan memperlambat tempo hidup kita sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah yang melangkah bersama-sama dengan kita bahkan di masa pandemik seperti saat ini. Sehingga di masa pandemik seperti sekarang kita tidak perlu merasa cemas, apalagi kita takut menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sama seperti ketika Dia melalui para malaikat menyampaikan kabar kepada Zakaria, kepada para gembala, kepada Maria dan bahkan juga kepada Yusuf dengan sapaan, jangan takut. Sapaan yang sama Tuhan ingin kita lewati di bulan Desember ini dan mengakhiri tahun 2020 dengan jaminan firman Tuhan, jangan takut. Sehingga dengan berani kita akan memasuki tahun 2021 dengan semangat awal yang baru. Restart. Nah, pagi ini saya mengajak kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita ambil waktu teduh dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Tidak terasa jika Tuhan telah menuntun kami untuk dapat merayakan Natal di tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk peristiwa yang luar biasa ini yang telah Tuhan kerjakan atas umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, di hari Natal ini ya Tuhan, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau dalam kemurahan-Mu menjamah setiap kami, menolong setiap kami. Sehingga dengan semangat Natal kami dapat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Demi nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasalnya yang pertama, ayat ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, jika kita membaca ketiga Injil yang dikenal sebagai Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, kita tidak menemukan kisah ini di dalam kedua Injilnya yang lain, yaitu Markus dan Lukas. Kisah ini hanya dicatat di dalam Injil Matius. Lukas yang biasanya secara detail sekalipun tidak mencatatkan peristiwa ini di dalam Injilnya Lukas. Dari sini sepertinya Matius memiliki alasan mengapa peristiwa ini begitu penting untuk disampaikan kepada para pengikut Kristus pada waktu itu dan tentunya untuk semua orang percaya sepanjang zaman. Dari kedua pasal perdana ini, yaitu pasal yang pertama dan yang kedua, hampir semua peristiwa di setiap perikop nama Yusuf selalu disebutkan. Itu artinya Yusuf sangat memainkan peran penting dalam peristiwa kelahiran Kristus. Karena itu Natal kali ini kita akan sama-sama belajar dari teladan hidup Yusuf, suami Maria ini. Apa pelajaran penting yang dapat kita peroleh dari Yusuf perihal peristiwa Natal? Nah, minimal ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada Natal kali ini. 3 pelajaran penting berkaitan dengan Natal dari teladan hidup Yusuf, suami Maria, ibu Yesus. 3 pelajaran, yaitu yang pertama, Natal berbicara tentang bagaimana harusnya kita percaya kepada Allah. Nah, jadi pelajaran yang pertama tentang Natal dari kisah ini adalah keberanian kita untuk mempercayai Allah dan firman-Nya. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tidak perlu takut untuk percaya kepada Allah. Yusuf mengajarkan kepada kita untuk bagaimana seharusnya kita menaruh percaya kepada Allah. Inilah yang ditunjukkan Yusuf kepada kita, di mana ia percaya kepada pesan malaikat yang datang kepadanya melalui mimpi. Hanya melalui mimpi, namun Yusuf mempercayainya. Padahal ini menyangkut harga dirinya dan masa depannya. Dikatakan di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, dikatakan setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di sini tidak dicatat bahwa setelah bangun dari tidur, Yusuf menimbang-nimbang apa yang telah ia dengar dalam pesan malaikat Tuhan kepadanya melalui mimpinya. Tidak. Tapi justru sebaliknya dikatakan setelah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Padahal kalau kita lihat di ayat 19 dan ayat 20, di sana dicatat bahwa Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya bahwa Yusuf telah membuat keputusan untuk persoalan yang sedang ia hadapi. Walaupun untuk melakukan hal tersebut, yaitu menceraikan Maria, ia harus melakukannya secara diam-diam. Nah, mari kita membaca ayat-ayat tersebut. Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat 20 di sana dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, nah, Yusuf sudah mempertimbangkan akan melakukan cara yang lebih aman untuk Maria, yaitu secara diam-diam menceraikan Maria seperti yang dicatat di dalam ayat yang ke-19. Tindakan ini dilakukan Yusuf karena rasa cintanya kepada Maria, tunangannya ini. Karena jika Yusuf mengadukan persoalan ini secara terbuka kepada umum, maka konsekuensi bagi Maria sangatlah besar. Taruhannya adalah nyawa Maria dan bayi yang ada dalam kandungannya. Ia dapat dihukum mati dengan cara dirajam seperti yang dicatat di dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Karena itu, karena rasa cintanya kepada Maria tunangannya itu, Yusuf memilih cara yang lain, yaitu melakukan cerai secara diam-diam. Dari kesaksian ayat 18 dan 19, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yusuf telah membuat keputusan. Dan apa keputusan Yusuf? Keputusan Yusuf adalah melakukan perceraian atau pembatalan pernikahan secara diam-diam. Inilah yang dipertimbangkan oleh Yusuf dan menjadi alternatif terbaik untuk Maria dan dirinya. Namun sementara bergumul dengan pertimbangan yang akan dilakukan oleh Yusuf,
Yusuf mendapatkan mimpi. Dan melalui mimpinya itu, malaikat Tuhan memerintahkan untuk jangan takut mengambil Maria menjadi istrinya. Nah, dari apa yang kita baca tadi, apa yang terjadi dengan Yusuf? Apa yang membuat Yusuf mengubah keputusannya secara drastis dari rencana menceraikan Maria, justru berbalik menikahinya. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Ini karena Yusuf percaya akan perkataan malaikat Tuhan kepadanya walau hanya melalui mimpi. Ini karena Yusuf tidak membiarkan dirinya dikendalikan semata-mata oleh pertimbangan akal sehatnya. Ini terjadi karena Yusuf tidak menyandarkan hidupnya hanya kepada hasil pemikirannya semata. Mengapa? Karena percaya kepada Allah membutuhkan keberanian. Sekali lagi, percaya kepada Allah membutuhkan keberanian. Keberanian untuk membuat keputusan. Keberanian untuk mengubah pemikiran kita. Keberanian untuk tidak mengandalkan semata-mata kemampuan dan keunggulan kita. Keberanian untuk menaklukkan diri kita kepada kehendak Allah lebih dari kepentingan diri kita sendiri dan apa yang sudah menjadi rencana kita. Nah, Yusuf memilih percaya kepada Allah dan melepaskan pertimbangannya untuk bangkit dari persoalan yang sedang menghimpitnya untuk menjadi terang hidup bagi setiap kita. Tidak hanya hidup berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kita, tetapi kita hidup berdasarkan perkataan-perkataan Allah. Bukankah ketika Yesus dicepai oleh iblis, si jahat ini mengajak Yesus atau menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus menjawab si jahat dengan berkata bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, memang akhir-akhir ini hidup terasa berat karena pandemi COVID ini. Namun dalam situasi seperti ini sekalipun, kita dapat belajar dari pelajaran hidup yang telah ditunjukkan Yusuf bagi kita. Di mana Yusuf dikatakan setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Ini memang tidak berarti bahwa Yusuf setelah bangun dari tidurnya lalu menikahi Maria. Ini juga tidak berarti setelah dia bangun dari tidurnya langsung meresmikan pernikahan mereka. Tidak seperti itu. Sesudah bangun dari tidur, menegaskan kepada pembaca Injil Matius bahwa Yusuf mengubah jawaban dan ketetapan hatinya untuk tunduk dan taat kepada pesan Allah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Jadi kata sesudah bangun dari tidur mengandung pengertian bahwa Yusuf tidak membantah pesan malaikat Tuhan dengan masing mempertimbangkan pesan dari malaikat Tuhan tersebut. Yusuf tidak menganalisanya lagi. Apakah pesan ini benar-benar dari Tuhan atau tidak? Apakah ini hanya bunga mimpi karena ia bergumul dengan berat tentang persoalan yang sedang ia alami? Tidak, sesudah bangun dari tidur artinya ia tidak menunda-nunda lagi pesan Tuhan itu. Sesudah bangun dari tidur itu artinya ia tidak membiarkan dirinya untuk mempertimbangkan apakah ini benar-benar dari Allah atau tidak. Tidak, Yusuf tidak melakukan itu. Dia tidak membantah, namun dia percaya dan melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu dengan menikahi Maria, tunangannya yang sedang hamil itu. Memang pada dasarnya kita adalah manusia atau makhluk rasional. Kita sering mengukur segala sesuatu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal sehat kita. Dan ini tidak salah. Allah memang menganugerahkan kepada kita akal budi sebagai alat penuntun dalam hidup kita. Baik dalam berelasi ataupun menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan hidup yang kita jalani. Namun di satu sisi kita harus tahu dan kita harus menyadari bahwa kemampuan berpikir kita, kemampuan bernara kita dan akal budi kita ini bersifat terbatas adanya. Karena bersifat terbatas maka tidak selamanya ia dapat diandalkan. Seringkali apa yang membuat kita gagal untuk mempercayai Allah? Apa yang seringkali menghambat kita untuk mempercayai Allah? Apa yang seringkali membuat kita tidak berani untuk mempercayai Allah? Seringkali kita tidak mempercayai Allah karena kita lebih mengikuti pertimbangan-pertimbangan akal sehat kita daripada mentaati firman Tuhan. Seringkali yang menghambat kita untuk tidak mempercayai firman Allah adalah karena kita lebih mengutamakan pemikiran kita ketimbang firman Allah. Kita lebih mengutamakan gagasan-gagasan kita ketimbang sabda Allah bagi kita. Yusuf memberikan contoh bagi kita bahwa jika kita dapat merayakan Natal hari ini, itu karena ada seorang yang bernama Yusuf yang berani meletakkan pertimbangan-pertimbangan akal sehatnya dan menggantikannya dengan mempercayai firman Allah lebih dari pertimbangan akal sehatnya.
Inilah pesan pertama dari pelajaran Natal dari Yusuf, suami Maria ini. Pelajaran kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan firman Tuhan ini adalah jangan takut karena Allah menyertai kita. Sekali lagi, jangan takut karena Allah menyertai kita. Apa yang membuat kita harusnya tidak takut? Karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Kata Allah menyertai kita terambil dari kata Ibrani, Immanuel. Kata ini terbentuk dari dua kata. Yang pertama, kata El. Dan kata yang kedua yaitu Immanu. Kata El artinya Allah dan kata Immanu itu artinya beserta kita, bersama kita atau dengan kita. Sehingga pada dasarnya kata Immanuel biasanya diterjemahkan secara sederhana Tuhan atau Allah menyertai atau bersama dengan kita. Nah, dikatakan di ayat 23, di sana dikatakan di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya pikir pada suatu tahap dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun kolektif, Allah akan membawa kita untuk mengalami sebuah kesadaran bahwa hanya Allah saja yang akan tinggal tetap bersama dengan kita. Di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, di dalam masa-masa yang paling genting sekalipun, hanya Allah yang akan tinggal tetap bersama dengan kita. Tidak peduli seberapa berharga orang-orang terbaik yang ada dalam hidup kita. Entah itu orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau saudara kita, atau anak-anak kita sekalipun, suatu waktu kita akan kehilangan mereka. Saya punya pengalaman pribadi di mana Allah mengajarkan kesadaran ini dalam diri saya. Pada dasarnya saya adalah seorang yang senang bergaul, senang memiliki teman yang banyak. Dari kecil sampai remaja, saya termasuk orang yang memiliki banyak teman dan bukan kategori anak rumahan. Sehingga ketika saya remaja, saya bertumbuh dengan memiliki banyak teman. Selain teman-teman sekolah, saya juga memiliki banyak teman dan sahabat yang datang dari lingkungan tempat di mana saya tinggal. Dan bagi saya, persahabatan dan pertemanan adalah sesuatu yang sangat berarti. Saya tidak bisa membayangkan jika saya hidup tanpa seorang sahabat. Setelah lahir baru, saya menyadari bahwa keluarga adalah sesuatu yang berharga bagi semua orang. Tidak peduli seberapa buruk orang tuamu atau seberapa menyebalkan saudara-saudaramu. Namun keluarga tetap merupakan hal yang penting dalam hidup ini. Itulah yang saya pahami setelah saya mulai terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Namun suatu waktu, karena studi dan tuntutan hidup, di mana saya selesai sekolah, saya harus bekerja atau melayani di suatu tempat yang lain. Sehingga cukup lama, sekitar lebih dari 4 tahun setelah selesai dari sekolah saya pergi ke beberapa daerah untuk urusan pekerjaan. Suatu waktu saya ditempatkan di sebuah pulau atau di tempat lebih tepatnya di Sumatera, di salah satu wilayah di Minangkabau yaitu Sumatera Barat. Secara ekonomi saya memiliki penghasilan yang cukup, apalagi untuk seorang bujangan rasanya uang gajian saya cukup untuk membekali hidup saya sepanjang bulan. Tempat tinggal ada karena ditanggung oleh perusahaan di mana saya bekerja. Jadi praktis uang gajian saya hanya untuk hidup pribadi saya. Namun dalam kesemuan itu ada momen di mana saya mengalami sebuah kesepian jiwa. Tidak ada orang tua bersama saya, tidak ada saudara-saudara bersama saya, tidak ada teman-teman bersama saya, tidak ada siapapun yang ada bersama dengan saya. Saya sendiri dan merasa kesepian dalam jiwa saya. Sudah ada HP waktu itu, artinya jika rindu saya dapat menghubungi orang tua saya atau keluarga saya atau teman-teman saya. Tapi menjadi persoalannya, apakah mereka juga memiliki kebutuhan yang sama dengan saya, yaitu rindu kepada saya? Apakah mereka juga membutuhkan untuk mendengar suara saya? Belum tentu. Dalam waktu atau dalam masa seperti itu, jiwa saya menyadari bahwa benar, bahwa semua orang terbaik dalam hidup kita, satu persatu pasti akan meninggalkan kita. Entahkah orang tua kita, ataupun saudara-saudara kita, mereka tidak selalu bisa hadir bersama dengan kita selama 24 jam. Teman-teman paling terbaik sekalipun pasti akan meninggalkan kita. Karena mereka juga memiliki kesibukan sendiri dan tanggung jawab yang sendiri. Mengurusi keluarga atau pekerjaan mereka. Saat-saat seperti itulah, jiwa saya menyadari bahwa segala sesuatu dapat pergi dan meninggalkan kita. Maksud orang tua kita. Namun yang tinggal tetap bersama dengan kita, yang ada tetap bersama-sama dengan kita, dan yang selalu setia bersama-sama dengan kita dalam masa-masa yang sulit sekalipun, dalam masa-masa yang paling gelap sekalipun, hanya satu,
yaitu Allah sendiri. Hanya Dia yang tetap ada dan bertahan dengan Anda dalam masa-masa yang paling kelam dalam hidup Anda. Daud dalam masa kelam hidup berkata dalam Mazmurnya, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jangan takut. Dalam masa yang paling sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin itulah yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia mendapati kabar bahwa Maria tunangannya hamil. Itu mungkin hal terburuk yang pernah dia alami semasa hidupnya. Wanita yang dicintainya dan yang saat ini sedang bertunangan dengannya ternyata sedang hamil. Namun ketika dia mendapati pesan dari malaikat Tuhan melalui mimpinya itu bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang arti Allah menyertai kita. Yusuf sadar bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya. Bahwa Allah tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Bahwa Allah setia akan firman-Nya. Mungkin Israel sudah lupa akan janji-janji Allah atas hidup mereka. Karena mereka sudah 300 tahun tidak lagi mendapatkan pesan-pesan Tuhan melalui para nabinya. Mereka Israel sudah lebih dari 3 abad hidup dalam masa-masa yang gelap. Karena tidak ada satupun firman Tuhan disampaikan lagi kepada mereka. Namun malam itu Yusuf mendapat pesan dari Allah melalui malaikatnya bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita umatnya. Dia Immanuel, Allah yang tetap ada bersama-sama dengan kita. Itulah jaminan untuk kita tidak perlu takut menghadapi hari esok karena dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihinya, jangan takut. Bangkitlah dan bersinarlah. Biarlah terangmu bercahaya atas bangsa-bangsa karena Tuhan Allah kita menyertai kita. Yang ketiga, pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari teks ini adalah jangan takut untuk berkorban bagi Allah. Sekali lagi, jangan takut untuk berkorban bagi Allah. Ya, Natal berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan bukan hanya di pihak Allah, tetapi juga di pihak manusia. Di mana ada manusia-manusia lainnya yang berani berkorban bagi Allah. Mereka mempertaruhkan masa depan dan impian-impian mereka. Mereka mempertaruhkan reputasi mereka, harga diri mereka. Itulah yang nampak dari apa yang dilakukan oleh Maria dan juga Yusuf. Seringkali kebanyakan kita hanya melihat Paskah menjadi identik dengan peristiwa pengorbanan Allah bagi umat manusia. Dan seringkali kita juga memahami Natal hanya merupakan sebuah peristiwa pemberian dari Allah, sehingga kita cenderung untuk tidak memaknainya sebagai sebuah peristiwa pengorbanan Allah bagi manusia. Kita lupa ketika sang anak turun ke dunia dan mewujud dalam Kristus, itu artinya yang ilahi itu telah menjadi sama dengan manusia. Sang anak yang dalam persekutuan dan relasi dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengorbankan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Dan ini merupakan peristiwa luar biasa yang mendahului peristiwa agung dalam penyaliban di Golgota. Ini adalah peristiwa pengorbanan Allah bagi manusia. Mengapa? Karena yang tidak terbatas itu sekarang menjadi terbatas. Yang ilahi itu menjadi sama dengan manusia. Yang tidak dapat ditaklukkan oleh ruang dan waktu itu sekarang mewujud dan mengikat dirinya dalam keterbatasan. Padahal Alkitab mencatat bagi kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan demikian. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dikatakan di ayat 7 bahwa ia, sang anak, Yesus Kristus, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia, sang anak, telah menjadi sama dengan manusia melalui apa? Melalui Natal. Allah, sang anak, telah menjadi sama dengan manusia. Jadi peristiwa Natal tidak hanya sebuah peristiwa sukacita surgawi, karena kita menerima pemberian terbaik dari Allah pencipta semesta ini.
Tidak. Itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh di mana pemberian Allah adalah juga sebuah korban. Karena setiap pemberian sebenarnya adalah sebuah pengorbanan. Untuk itu, Natal juga berbicara tentang pengorbanan. Di mana Allah memanggil kita untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Kita dipanggil untuk mengambil bagian di dalamnya. Bukan untuk melengkapi apa yang belum lengkap yang telah Allah kerjakan. Bukan. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya pengorbanan Allah dalam peristiwa Natal yang mana sang anak menjadi manusia agar kita dapat merayakan peristiwa pengorbanan itu secara bersama-sama dengan Allah. Untuk apa? Sehingga dari sana kita dapat belajar menghargai dan menghormati atau dapat memahami apa artinya sebuah pengorbanan. Bukankah orang yang tahu artinya sebuah pengorbanan melalui kerja keras yang dapat menghargai setiap pengorbanan yang telah ia lakukan? Coba Anda perhatikan, biasanya anak-anak dari orang-orang yang berada atau orang-orang yang berduit yang sering bermasalah dengan polisi, biasanya adalah orang-orang atau anak-anak yang tidak tahu menghargai kerja keras dari orang tuanya. Tetapi coba kita perhatikan dari anak-anak yang dari kecil sudah diajarkan tentang bagaimana bekerja dengan keras, bagaimana berkorban, bagaimana melakukan sesuatu dengan usahanya. Biasanya mereka adalah anak-anak yang tahu arti dari sebuah pengorbanan dan kerja keras. Mereka tahu bagaimana memperlakukan setiap kekayaan yang mereka miliki. Mengapa? Karena mereka tahu untuk mendapatkan semua itu mereka perlu mengeluarkan keringat dan bekerja keras untuk mendapatkannya. Sehingga dari situ mereka belajar untuk menghormati setiap berkat-berkat yang mereka miliki dengan tidak sembarangan menghambur-hamburkannya. Orang yang tahu bagaimana kerasnya berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, biasanya akan tahu bagaimana cara terbaik untuk mempertahankannya. Hal yang sama mengapa Allah mengajak kita untuk berpartisipasi dalam karya pengorbanan Allah dalam peristiwa Natal. Itulah alasannya mengapa Allah memanggil kita untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan yang Ia kerjakan bagi umat manusia. Ini tidak berarti jika tanpa kita, maka Allah tidak dapat melakukan apa-apa. Atau ini juga bukan berarti jika tanpa manusia, maka karya Allah menjadi tidak lengkap dan belum sempurna. Bukan itu maksudnya. Tetapi jika Allah memanggil kita untuk mengambil bagian dalam rencananya, yaitu mengambil bagian dalam pengorbanan bersama Allah, itu dengan tujuan agar kita belajar dan tahu artinya sebuah pengorbanan. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan yang paling berharga, maka kita tidak akan melepaskannya lagi. Sekalipun untuk itu ada harga yang harus kita bayar. Yaitu kehilangan banyak hal atau segala hal demi mendapatkan yang terbaik yang harusnya kita miliki. Karena itu kita tidak perlu takut kehilangan apapun. Kita tidak perlu takut untuk berkorban bagi Allah. Karena kita tahu bahwa segala jerih lelah kita di dalam Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dikatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu di masa yang tidak mudah ini, jangan takut. Jangan takut untuk percaya kepada Allah. Jangan takut karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Bahkan di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Dia tetap ada dan tetap bersama dengan kita. Dan jangan takut untuk berkorban bagi Allah. Karena segala hal yang kita lakukan di dalam Kristus tidak pernah kembali dengan percuma. Oleh karena itu pesan Natal kali ini, kami mengajak semua keluarga MDC Kupang dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari bangkitlah dan bersinarlah. Karena terang Tuhan bercahaya atasmu. Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kami. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu melalui pelajaran dari Yusuf ya Tuhan. Biarlah pada Natal kali ini kami boleh belajar dari apa yang telah ditunjukkan Yusuf bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, kami dapat percaya kepada Engkau Allah yang hidup. Kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami tahu bahwa segala jerih lelah kami di dalam Engkau tidak pernah kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan,
dimanapun jemaat-Mu berada saat ini ya Tuhan. Setiap kami boleh diteguhkan, dikuatkan, karena kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kiranya umat-Mu ya Tuhan. Dengarlah setiap seruan-seruan doa mereka ya Tuhan. Biarlah pada Natal kali ini ya Tuhan, setiap kami boleh mengalami kasih Kristus yang baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ulurkanlah tangan pengharapan-Mu itu atas mereka ya Tuhan. Biar sukacita surgawi, damai Natal itu tinggal tetap bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk Natal hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan baik sehingga kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus tinggal tetap menyertai-Mu mulai dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Amin.